Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat, Apakah puasanya sudah lancar? lancar. Oh ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kan kemarin sudah saya bentuk kelompok. Pada materi sebelumnya kan sudah saya bentuk kelompok. Ada 3 kelompok, yaitu kelompok yang deret sini itu kelompok saraf, yang tengah ini kelompok hormon, yang terakhir itu kelompok indera. Nah, sebelum kalian presentasi tentang semua itu, kalian tahu materi apa hari ini? Sistem endokrin. Salah. Ayo, ada lagi? Ada ya? Ya, materi pembelajaran hari ini yaitu sistem koordinasi atau sistem regulasi. Sebelum kita melanjutkan apa itu sistem koordinasi atau regulasi, saya sebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu untuk mengetahui sistem apa itu sistem saraf, kemudian cara kerja sistem saraf, kemudian fungsi dari sistem saraf tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengetahui apa itu sistem hormon, kemudian hormon apa saja yang berperan dalam tubuh. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui struktur dari sistem indera tersebut, itu apa saja, organ-organnya apa saja, dan cara kerjanya juga gimana. Nah, sekarang saya bentuk kelompok lagi yang antara deret sini, yang baris kan kemarin kelompoknya panjang, sekarang itu baris. Setiap baris ini menjadi satu kelompok, begitu pun seterusnya. Nah, pokok dalam setiap satu kelompok tersebut nantinya itu ada perwakilan dari sistem saraf, sistem hormon, sama sistem indera. Oke, bisa mengerti? Seperti Ya udah, saya mulai ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit. Sudah ya, sudah selesai ya diskusinya. Ya, pada presentasi yang pertama yaitu ada yang mengajukan diri sebelum saya tunjuk? Tidak ya? Ya, untuk yang pertama itu sistem saraf. Untuk perwakilan dari sistem saraf, silakan maju ke depan ya. Boleh membawa HP, laptop, ataupun alat peraga apapun terserah, pokok bisa menjelaskan di depan. Ayo, ya. Oke, saya perwakilan dari sel saraf. Sel saraf adalah merupakan sebuah sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh sistem pada tubuh manusia. Dan ini ada gambarannya satu sel saraf. Sel saraf terdiri dari 4 bagian. Yang pertama dendrit. Dendrit itu bercabang seperti ada yang gambar. Kedua itu badan sel, terdiri dari ini semua. Ketiga itu nukleus. Maaf, ini salah penggambaran. Nukleus itu adalah inti dari badan sel itu tersebut. Dan yang keempat itu adalah akson. Akson terdiri ada yang namanya nodus Ranvier, itu antara ini kayak sambungan dari antara satu sama satu. Dan yang menjulur ini itu adalah selubung myelin. Dan yang berjalan ini akson terminal. Apakah ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, kita close to kelompok sistem saraf ya. Nah, kan udah sistem saraf udah tampil, sekarang giliran yang kedua yaitu sistem hormon. Yang sistem hormon, kelompok sistem hormon siapa yang mewakili ya? Saya. Sudah ditunjuk. Nah, kalau sudah silakan maju ke depan. Oke, saya dari perwakilan sistem hormon. Sistem hormon atau sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran
dan menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lainnya. Adapun hormon-hormon dan fungsi hormon tersebut, salah satunya contoh kelenjar hipofisis anterior. Hormonnya itu ada beberapa, seperti growth hormone. Growth hormone itu untuk merangsang perkembangan tulang yang berperan dalam metabolisme. Prolaktin PRL merangsang produksi air susu yang pada di ibu-ibu atau di perempuan. Adapun kelenjar lainnya seperti pineal, timus. Kalau pineal itu memiliki hormon melatonin yang berperan dalam ritme biologis atau ritme tidur. Kalau yang di timus memiliki timosin, merangsang limfosintik atau kekebalan tubuh. Dan itu dan hormon yang pada di manusia itu ada banyak sekali, bisa searching atau bisa ditanyakan ke kelompok tadi, ke kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok sistem hormon. Tepuk tangan dulu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem indera. Kan sistem kita sudah mengetahui sistem saraf, sistem hormon, sekarang gilirannya sistem indera. Untuk perwakilan dari sistem indera, silakan maju ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada perwakilan dari kelompok panca indera. Panca indera terdiri dari 5: mata, telinga, hidung, kulit. Mata itu terdiri dari 2, mata bagian luar sama mata bagian dalam. Terus yang kedua, telinga atau pendengaran. Telinga berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagiannya ada 3: telinga luar, tengah, sama dalam. Ketiga, hidung berfungsi sebagai indera penciuman dan alat pernafasan. Bagian hidung terdiri dari 3 juga: lubang hidung, batang hidung, rongga hidung, dan kulit. Dan yang keempat ada lidah. Lidah terdiri dari 4 fungsinya sebagai 4: sebagai indera pengecap, alat berbicara, mengatur letak makanan saat dikunyah, dan membantu untuk menelan. Kelima dan yang terakhir, kulit adalah berfungsi untuk sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Bagian kulit ada 2: bagian luar epidermis, yang kedua lapisan dalam dermis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk semua penampilan. Untuk semua penampilan kelompok ya, terima kasih. Tepuk tangannya untuk kalian semua. Dari semua presentasi tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, saya mau meluruskan sesuatu. Kan tadi disebutkan dalam suatu sistem saraf itu menurut salah satunya yaitu neuron. Neuron kan di sistem saraf kan ada 2, neuron sama neuroglia. Nah, yang dijelaskan di sel saraf neuron ini tadi kan sudah dijelaskan. Ada dendrit, badan sel, nodus renvir, nukleus, akson, submielin, akson terminal. Nah, pada nukleus di sini tuh pada badan sel, lebih tepatnya badan sel ini terdiri dari yang kuning-kuning, yang berwarna kuning ini itu ada sitoplasma, itu merupakan sitoplasma, sedangkan yang ini yang hitam ini nukleus.
Sedangkan yang bundaran kecil, lebih kecil lagi, ini nukleolus. Kemudian tadi juga disebutkan nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu yang di sini loh, yang antara sekat antara selubung myelin 1 ke selubung myelin 2 yang lain. Ini yang disekat ini, yang bolong ini, itu merupakan nodus Ranvier. Nah, fungsi dari selubung myelin sama nodus Ranvier ini sama-sama, yaitu untuk mempercepat kinerja saraf, untuk lebih mempercepat rangsangan. Apa bedanya Pak? Enggak. Ya, kalau ibaratnya gini. Kalau kalian pernah main game aspal atau mobil-mobilan kan, kita pada permainan itu kan pada suatu saat kan kita diharuskan memakai NOS atau Need for Speed kalau nggak salah panjangannya. Ya, itu kalau selubung myelin ini untuk mempercepat ini pemakaian NOS. Ketika kita maksudnya misal kita bermain game ya, game kan lurus dalam kecepatan penuh. Nah, kecepatan penuh ini stabil ini disebut dengan nodus Ranvier. Nah, ketika ada loncatan untuk mempercepat lagi, kita pakai NOS itu namanya selubung myelin. Jadi gini, seret gitu. Itu yang dimaksud dengan selubung myelin. Perbedaan dari selubung myelin sama nodus Ranvier. Selubung myelin itu untuk loncatan lebih cepat, sedangkan nodus Ranvier itu juga untuk mempercepat tapi lebih cepat adanya untuk selubung myelin. Nah, di dalam selubung myelin ini juga ada sel schwann. Sel schwann ini termasuk pada neuroglia. Neuroglia kan tadi belum dijelaskan ya. Ya, nanti saya jelaskan lagi untuk neuroglia. Nah, saya jelaskan tadi kan sebelumnya kan belum dijelaskan apa itu neuroglia. Nah, neuroglia perbedaan dari neuroglia sama neuron itu perbedaannya berdasarkan fungsi. Kalau neuron itu fungsinya yaitu sebagai pembawa informasi baik dari organ penerima rangsang menuju ke pusat susunan saraf. Nah, sebaliknya kalau neuroglia itu sebagai pendukung untuk jalannya proses dari neuron tersebut, sehingga sel neuron tersebut mampu melakukan fungsinya. Nah, kalau neuron tadi kan memiliki struktur, yaitu ini badan sel, nukleus, dendrit, akson, nodus Ranvier, selubung myelin. Itu kalau neuroglia itu hanya memiliki badan sel sama nukleus saja, tidak memiliki akson. Contohnya seperti ini. Di sini kan juga ada contoh, salah satunya itu ada mikroglia, oligodendrokites, ini asterosites yang berbentuk seperti bintang. Kemudian sama sel schwann. Sel schwann tadi juga termasuk dari bagian dari neuroglia tersebut. Baik, sehingga kan sel schwann itu nanti fungsinya yaitu untuk membentuk selubung myelin. Nah, kan sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman, mulai dari sistem saraf, sistem endokrin atau sistem hormon, sama yang terakhir itu sistem indera. Hubung sekarang waktunya pondok Ramadan yang 1 jam mata pelajarannya itu cuma 15 menit, dan sekarang kita cuma ada waktu 1 jam pelajaran. Jadi saya akhiri terlebih dahulu. Namun sebelum kita akhiri terlebih dahulu, saya simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, materi yang telah kita pelajari yaitu ada sistem saraf, sistem endokrin, sama sistem hormon. Ketiga sistem ini itu termasuk dalam sistem kegiatan dari sistem koordinasi atau regulasi, yang mana ketiga sistem ini sangat penting. Dalam sistem saraf itu terdapat mempunyai beberapa struktur dan fungsinya masing-masing, mulai dari neuronnya atau sel sarafnya sendiri mempunyai struktur sendiri, kemudian neuroglia yang memiliki struktur dan fungsinya sendiri.
Yang selanjutnya yaitu sistem endokrin atau sistem hormon. Nah, sistem endokrin sama sistem hormon di sini itu juga telah dijelaskan tadi, yang dari sistem dari berbagai kelenjar sendiri itu menghasilkan hormon. Nah, hormon tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kemudian sistem indera kan ada 5. Mulai dari sistem indera terdiri dari 5, yaitu indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera peraba, sama indera pengecap. Nah, dari kelima indera tersebut kan juga sudah memiliki organ sendiri-sendiri, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, sama kulit. Dan masing-masing organ tersebut memiliki struktur masing-masing dan fungsi masing-masing juga. Nah, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang cara kerja dari semua sistem, baik itu sistem saraf, sistem indera, ataupun sistem endokrin. Jadi untuk kalian tetap dengan kelompoknya yang telah dibentuk kemarin, tetap itu, dan silakan dibahas tentang cara kerja masing-masing dari sistem yang kalian terima. Nah, sudah, apakah ada yang pertanyaan yang lain? Ya, jangan lupa ya, nanti resumenya dikumpulkan ke meja saya. Nanti ketua kelas silakan mendatangi meja saya ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari barusan itu bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa ya, tetap puasanya jangan ada yang bolong dan jangan ada yang minum. Apalagi kan sekarang jauh dari rumah, sekarang di sekolahan selama sudah full karena Ramadan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.